Halo, selamat siang teman-teman. Kembali lagi di channel Mas Calon Guru. Dalam video kali ini akan membahas tentang personal komputer atau PC. Baik, mari kita simak videonya. Apa itu personal komputer? Personal komputer yaitu sebuah perangkat elektronik untuk mengolah data dan menghasilkan informasi sesuai perintah dari penggunanya. Elemen penyusun komputer. Terdapat 3 elemen penting untuk menunjang kinerja dari perangkat komputer tersebut. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Yang ketiga ada brainware atau pengguna atau sumber daya manusia. Tanpa ketiga elemen ini, komputer tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, tidak akan maksimal kinerjanya. Jadi 3 elemen ini harus ada untuk kelancaran dan hasil kinerja yang baik dari perangkat komputer tersebut. Nah, yang pertama, hardware. Bagian komputer yang berwujud secara fisik dapat dilihat dan dapat disentuh. Contoh, CPU, keyboard, mouse. Software atau perangkat lunak, bagian komputer yang tidak memiliki bentuk fisik, tidak dapat dipegang tetapi bisa dilihat. Program atau perintah-perintah untuk mengolah data. Tanpa software, komputer tidak dapat bekerja karena tidak ada perintah yang diterima oleh perangkat komputer tersebut. Yang ketiga, brainware atau pengguna. Secanggih apapun komputer, apabila tidak ada penggunanya, maka tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa dijalankan. Maka, untuk dapat mengoptimalkan perangkat komputer, diperlukan sumber daya manusia atau pengguna atau brainware. Mengenal hardware atau perangkat keras. Terdapat 4 proses utama dalam mengolah data komputer, yaitu masukan atau input, pemrosesan atau proses, keluaran atau output, dan juga penyimpanan atau storage. Nah, ini merupakan siklus pengolahan data komputer. Ada input, proses, output, dan juga storage atau penyimpanan. Yang keempatnya saling berhubungan, saling berkesinambungan, saling berputar. Jadi dalam proses kinerja komputer pasti akan melewati keempat siklus ini. Selanjutnya perangkat masukan atau input, yaitu perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data pada komputer. Misalnya mouse, keyboard, mikrofon, dan lain-lain. Tentunya sudah paham ya, keyboard itu seperti apa, mouse itu seperti apa, mikrofon itu seperti apa. Selanjutnya perangkat pemrosesan atau CPU atau proses. CPU atau singkatan dari Central Processing Unit, yaitu alat yang berbentuk persegi dengan jutaan transistor yang merupakan inti dari sebuah komputer. Jadi, inti dari sebuah komputer, otak dari sebuah komputer itu bernama prosesor atau CPU. Jadi, jika tidak ada prosesornya tersebut, maka komputer dipastikan tidak akan bisa berjalan. Selanjutnya, perangkat keluaran atau output.
berfungsi untuk menghasilkan keluaran data berupa informasi yang telah diproses atau yang telah diinputkan oleh pengguna ke dalam komputer. Contoh, monitor, printer, webcam, dan lain-lain. Selanjutnya, perangkat penyimpanan atau storage. Media yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data yang diperoleh dalam komputer. Misalnya, RAM, hard disk, flash disk, ada juga SSD, ya sejenis dengan hard disk. Ada juga kalau generasi zaman dahulu, generasi pertama, kedua, dan seterusnya itu ada yang namanya media penyimpanan bernama disket atau floppy disk atau CD atau DVD dan lain-lain. Tadi sudah mengenal tentang perangkat keras, sekarang mengenal tentang perangkat lunak atau software. Terdapat dua jenis software, yaitu software sistem operasi atau OS atau operating system, dan juga software program aplikasi. Software sistem operasi atau operating system digunakan untuk mengatur dan mengkonfigurasi hardware sehingga komputer dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Contoh, Windows, Linux, dan lain-lain. Windows sendiri terdapat beberapa jenis, misal Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, dan lain-lainnya. Linux pun sendiri juga ada banyak contohnya. Selanjutnya, software program aplikasi, yaitu digunakan untuk mengerjakan tugas atau perintah tertentu. Jadi, tanpa ada software aplikasi, pengguna pasti akan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya, Microsoft Office, Mozilla Firefox, Google Chrome, antivirus, CorelDRAW, dan lain-lain. Diambil contoh Microsoft Office. Microsoft Office ada beberapa variannya, beberapa jenisnya. Dalam Microsoft ada Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, dan lain-lain. Jadi misal kita membutuhkan kinerja dari komputer untuk mengerjakan sebuah data, kita butuh Microsoft Word untuk mengerjakannya, dan lain contohnya. Oke, terima kasih. Berikut tadi sedikit ulasan tentang perangkat komputer. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen program channel Mas Calon Guru. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.